Selamat sore, Bapak Ibu narasumber dan pembahas yang lain. Terima kasih Pak Andre. Jadi kalau kita lihat kebutuhan SDM untuk penanganan masalah COVID ini kan ada yang berkaitan dengan SDM untuk pelayanan di level komunitas dan yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yulianto tadi, tapi juga ada SDM yang terkait dengan Fasiankes, utamanya misalnya rumah sakit. Jadi kalau di konteks Jogja itu komunitas ini sudah banyak bergerak, jadi intinya ada relawan-relawan, kemudian ada desa siaga COVID dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan, baik di tingkat komunitas maupun rumah sakit itu agak berbeda dengan pengerahan SDM-nya karena ini adalah terkait dengan masalah infeksi yang menular. Berbeda dengan kalau misalnya bencana gunung api misalnya seperti itu. Jadi ini ada masalah spesifik yang membuat kita itu lebih sulit untuk mengerahkan SDM. Nah di konteks Jogja itu kalau kita perhatikan di konteks rumah sakit itu kita berdasarkan SK dari Kemenkes itu ada 4 rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai rujukan di Jogja. Terus gubernur menambah lagi ada 23 rumah sakit, sehingga totalnya 27. Nah kalau kita perhatikan, kita sudah membagi kapasitas dari rumah sakit itu untuk yang mereka itu memiliki kemampuan non-kritikal sampai nanti menangani pneumonia sedang yang tidak perlu ventilator. Dan yang kedua adalah kapasitas yang memiliki untuk keperluan ventilator atau ICU ventilator untuk kalau ada kasus-kasus yang berat. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata di Jogja ini alhamdulillah ada tersedia dari 27 rumah sakit yang sudah mendeklar untuk mendedikasikan kamar-kamarnya untuk bisa dipakai perawatan COVID itu adalah 243 dan dalam pengamatan kita per tanggal kemarin itu ada 129 sehingga sesungguhnya masih belum kapasitasnya terpenuhi semua. Dan untuk kapasitas kritikal itu ada 12 bed dan itu sekarang ini masih 3. Jadi mudah-mudahan tidak bertambah. Nah, yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang skenario. Tadi kalau disampaikan oleh Dr. Yulianto itu skenarionya adalah skenario eskalasi. Kalau di Jogja mungkin dengan situasi sekarang ini memang ada skenario eskalasi ketika kita sedang juga memikirkan kalau nanti ada arus mudik pulang ke Jogja, tapi kita juga ada skenario yang disebut skenario sentralisasi. Karena kalau kita perhatikan, kekurangan SDM, kekurangan sumber daya seperti APD dan sebagainya, peralatan dan sebagainya, itu menjadi lebih sulit kalau itu rumah sakitnya itu tersebar di 27 lokasi. Sehingga sudah ada rencana yang saat ini sedang dimatangkan di tingkat provinsi untuk bagaimana ada skenario sentralisasi sehingga nanti rumah sakit besar yang utamanya itu nanti untuk non kritikal akan dipusatkan di Rumah Sakit Harjo Lugito, sedangkan yang kritikal itu nanti akan dipusatkan di Sarjito itu sebagai ring 1 ya kita sebut ring 1. Kemudian nanti ada ring 2-nya sudah kita tetapkan juga. Jadi ada kapasitasnya akan berubah nanti. Nah ini kalau nanti pada ring 1 sudah terisi 80%, kita akan mengaktifkan ring 2. Jadi skenario-nya itu dan yang sedang kita pikirkan juga nanti rumah sakit itu hanya berfungsi sebagai triase, tidak usah merawat, tapi nanti dia harus istilahnya itu nguruni SDM di rumah sakit di ring 1 itu, termasuk mungkin beberapa peralatan yang nanti diperlukan. Jadi sekarang ini dari diskusi-diskusi yang berkembang dan sudah semakin kita matangkan, mengerucut, nanti akan menjadi konsep sentralisasi. Kira-kira begitu Pak Andre, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rukmono. Jadi kalau dalam model ini, apa yang disampaikan oleh Pak Abdi, kemudian dari PDPI, nanti anggota-anggotanya akan mensupport, itu tadi ya yang dimaksud dengan urunan SDM tadi ya Pak Rukmono? Ya betul. Ya, oke. Jadi sudah disupport dari perhimpunan.
Kemudian juga dari tadi Bu Trisa sudah sampaikan ada 11.000 relawan yang sudah direkrut. Ketika nanti ring 1 sudah 80%, kita mau buka ring 2, kita bisa propose juga ke Bu Trisa untuk bisa mensupport tenaga yang misalnya medis ataupun yang non medis. Dan tadi dari Pak Yuli kita mendengar sepertinya kalau SDM agak sulit diperbantukan dari Jawa Tengah ke DIY karena Jawa Tengah juga menghadapi persoalan yang tidak kecil.